Pada Jumatan seperti biasa, sebagaimana yang direkomendasikan dan dianjurkan, kita perlu bersilaturahim ya, perlu berjejaring gitu kan, termasuk juga berbagi dengan kawan-kawan semua ya. Jadi di siang ini seperti yang tadi saya janjikan di awal, di pagi hari saya akan ngebahas sesuatu yang sangat-sangat fundamental, yang seringkali menjadi perdebatan banyak para pengusaha, terutama mereka yang pemula ya. Apa itu? Tentang yang namanya branding dan selling ya. Mana duluan sebenarnya antara selling dan branding ya? Ini bikin rusuh kadang kita ini. Ya, jadi banyak banget di antara kawan-kawan kita yang menganggap bahwa kalau misalkan kita bangun bisnis, yang terpenting adalah selling ya, penting ngasilin duit gitu kan. Ada yang juga menganggap bahwa tidak bisa, selling tidak penting, yang penting kita bangun brand. Percuma Anda jualannya laris tapi ngerusak intangible asset Anda yang dinamakan dengan brand gitu. Wah, kan? Mabok ya. Apa kira-kira yang benar jawabannya kira-kira? Nah, teman-teman, hari ini saya akan undang salah seorang yang sangat spesial yang punya kompetensi untuk job ini ya. Beliau adalah guru kita bersama. Beliau adalah orang yang sangat sangat dijadikan rujukan untuk belajar tentang yang namanya brand gitu. Dan saya pun pernah belajar dari beliau langsung pada saat kita ngadain workshop di Bandung gitu. Beliau pun bahkan luar biasanya adalah menyempatkan diri untuk duduk bareng juga gitu kan di Bandung, ikutan sebagai peserta. Siapakah dia? Oke teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lainnya, saya informasi buat teman-teman semua. Insya Allah saya coba ke depannya akan juga main di podcast. Gaya ya. Saya dulu main radio teman-teman. Ada yang tahu gak? Ada yang sadar gak gue dulu main radio juga sebagai penyiar, jadi saya udah terbiasa membawakan sebuah acara yang kayak begitulah ya. Bagi teman-teman yang sering dengerin podcast, insya Allah nanti podcast perdana saya tayang di bulan depan ya, di Spotify dan sejenisnya ya. Itu informasi tentang saya. Bintang tamu kita apakah sudah hadir? Nah, udah hadir ya. Siapakah dia? Namanya adalah Pak Subiakto. Wah, siapa yang nggak tahu beliau? Ya, beliau punya kompetensi yang sangat luar biasa dalam ilmu brand. Alumni juga kayaknya udah ribuan gitu kan. Pengalaman juga puluhan tahun. Nah, sekarang saya mau ajak langsung untuk ngobrol ya supaya nggak rusuh lagi ya. Oke, teman-teman. Jadi Pak Bi ini ya, saya pernah ngadain workshop bareng beliau di Bandung tentang yang namanya brand that sells. Jadi bikin brand yang bisa menjual ya. Karena banyak orang di Indonesia, terutama para UKM ya, pebisnis pemula itu bikin brand doang gitu kan, tapi cuman sekedar keren-kerenan ya, nggak menjual gitu ya. Nah, waktu itu kita bikin workshop bareng, gimana caranya kita bikin brand yang itu bisa benar-benar menjual ya. Nah, di situ pun dibahas tuh, selling dulu, branding dulu. Wah, sampai otak tuh ngehang gitu kan. Gue bingung nih mana dulu ya gitu ya. Nanti belum ada isu lagi tuh, personal branding dulu atau corporate brand dulu gitu, atau product brand, mamam kan. Nah, itu kita bahas dah malam siang ini. Kok malam mulu ya, siang ya. Oke, teman-teman semua, bicara masalah branding selling ini selalu akan menarik ya, karena sangat-sangat praktikal, sangat-sangat dibutuhkan sama pengusaha gitu ya. Ada Kang Yusak. Wah. Belum beres, Kang. Ini pembahasan belum beres tentang masalah ini, kan. Nah, ini gue coba, mantap. Alhamdulillah. Ya, oke, akhirnya saya udah coba pancing ke teman-teman. Biasalah isu yang gak pernah habis ya, Pak ya. Ngomongin selling branding. Oke, Pak Bi, sebelum Pak Bi jawab tentang mana yang benar sebenarnya, selling dulu, branding dulu, saya mau nanya dulu nih. Saya rada terganggu nih, ya. Pak Bi kan kalau di postingan itu kan ngomong bahwa ini udah zamannya selling 1.0. Terus copywriting, udah gak musim lagi 1.0 gitu kan. Harus udah masuk ke 2.0, bahkan 3.0, bahkan 4.0. Bahkan gak cuma di selling doang gitu kan. Sebagai orang yang jadi rujukan juga di copywriting gitu. Copywriting kita harus mulai 4.0 gitu. Belum kita mau ngomongin branding ya, Pak Bi ya. Ini tentang selling copywriting dulu. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Kasih tahu ke follower saya, Pak. Oke. Ya, memang sebetulnya itu yang jadi pegangannya adalah marketingnya. Oke. Ya. Jadi marketingnya itu memang sudah sampai kepada 4.0. Marketingnya jadi
Ciri khasnya begini, 1.0 itu ciri khasnya produk. Jadi, apakah itu memasarkan produk, ataukah itu branding produk, ataukah itu selling produk. Yang diulik-ulik itu biasanya kalau nggak produknya, harganya. Nah, di 1.0 ini memang yang dominan adalah selling. Karena brandingnya cuma diperlukan logo doang. Karena produk kan. Nah, di produk ini sebagai identitas ditempelin branding gitu. Branding dalam hal ini logo, merek, logo, warna, packaging itu adalah bagian dari branding. Kalau marketingnya 1.0 butuhnya cuma itu di branding ya. Tapi sellingnya harus gila-gilaan. Kang Dewa ini dominan di 1.0 karena taktik, trik dan segala macam kuncian dari selling itu luar biasa di situ. Nah, sementara kalau 2.0 itu fokusnya pada customer, pada orangnya. Jadi kalau yang kita jual itu hobinya, yang kita jual itu perilakunya gitu ya, yang kita jual itu kebiasaannya, kalau istilahnya Pak Budi itu masalah konsumen, kita sediain produknya. Nah, kalau ngomongin masalah konsumen itu 2.0. Nah, di situ branding menjadi sangat penting. Bahkan selling pun sudah berubah menjadi branding. Kenapa? Karena kalau di bawah ini selling produk, selling fisik, di atas itu mulai selling ideas. Selling ideas is branding. Jadi sebenarnya selling branding sama kita ini. Iya, makanya kan itu semua. Saya orang selling juga, cuman selling ideas. Kalau Kang Dewa ini jagonya selling produk gitu lah. 4.0 apa? Kalau itu kan 2.0 ya. Bagaimana kita fokusnya pada customer. Kalau 3.0 itu fokusnya kepada jati diri. Jadi siapa itu Pak ya? Itu ya? Ya, jadi siapa. Itu di 3.0. Nah, jadi siapa aja nggak cukup di 3.0 ini menurut Pak Hermawan Kertajaya dalam Otto Kleppner. Dia mengatakan bahwa jati diri, bahwa Anda adalah jati diri orang yang menjadi bagian dunia lebih baik. Dunia lebih baik kalau pakai ini. Nah, itu sebetulnya gambaran paling jelasnya Steve Jobs. Steve Jobs itu dia menciptakan Apple. Kalau Anda pakai Apple, Anda menjadi bagian dari dunia yang lebih baik, gitu. Nah, itu di 3.0. 4.0 itu pembela-pembela. Jadi sudah need-nya sudah spiritual need lah. Jadi sudah bukan cuma fans, tapi sudah die hard. Kang Dewa ini die hardnya banyak nih. Kalau saya nyerang Kang Dewa dikit, langsung banyak yang. Sama Pak, saya langsung klik gitu kan langsung. Jadi, nah ini bagian paling sulit karena orang yang membela itu, yang jadi die hard itu, advocate itu, dia harus mengkultuskan dulu. Jadi ada yang namanya brand cult. Jadi loyalty itu hanya di 3.0. Brand loyalty itu 3.0. Kalau mau masuk ke 4.0, orang harus mengkultuskan dulu. Mengkultuskan Bung Karno. Kalau orang nih ya, mengkultuskan Dewa Eka. Gitu. Mengkultuskan value-nya Dewa Eka bisa juga. Jadi kalau Dewa Eka ini adalah selling, terus ada yang nyerang selling membela, itu membela Dewa Eka sebetulnya. Mereka sudah mengkultuskan ajarannya Dewa Eka. Iya. Nah, sama dengan kalau misalnya orang tidak mengkultuskan Bung Karno, tapi mengkultuskan proklamasi. Atau mengkultuskan ajarannya Pancasila gitu. Yeah. Ketika Pancasila diserang, wah ada yang membela. Nah, itu mengkultuskan Pancasila. Baru jadi advocate gitu. Oh iya. Berarti kalau ngelihat gitu Pak, kan kalau kata Bapak kan kalau branding itu kan goalnya itu sebenarnya loyalitas ya. Berarti kalau udah sampai dia tuh kayak mengkultuskan, berarti lebih dari loyalitas dong ya?
beyond need namanya itu, beyond branding. Kalau di Kang Dewa kan juga suka masuk tuh, apa namanya, spiritual need. Spiritual need ya. Nah, spiritual need itu sudah di atas dari physical need. Jadi kalau Maslow itu kan sampai ke jati diri itu physical need, masih kepentingan yang fisik sifatnya. Tapi kalau sudah di atas itu sudah jadi beyond need sudah. Udah goib ya. Udah goib. Nah, selling juga begitu. Iya. Jadi yang dijual itu sudah bukan lagi produk gitu, sudah apa namanya, ajarannya yang dijual, peninggalannya yang dijual. Nah, itu level paling tinggi. Nah, makin ke atas makin sedikit kan, yang masuk itu. Yang makin advokat sama legacy itu makin dikit. Makin dikit, karena yang mayoritas, terutama di teman-teman UKM itu di 1.0. Oke. Makanya yang namanya Dewa Eka, terus kemudian si Andri Adropia itu pada pesta pora di situ. Iya. Saya mau belajar ke situ juga. Iya, benar, sama-sama ya. Iya, betul. Berarti kalau Bapak ngelihat ya, Pak Bim melihat, berarti orang-orang UKM sekarang itu kebanyakan masih di level di bawah ini, Pak ya? Masih berputar dengan produk tadi ya? Ya, produk. Jadi persaingannya juga disebutnya arena 1. Di arena 1. Arena 1 ini kalau ujung-ujungnya pasti perang harga, sudah pasti. Iya. Pertanyaannya tuh, kan gimana cara supaya nggak bersaing dengan nggak jatuh-jatuhan harga? Jawaban saya mah gampang, Pak. Ya lu jangan main harga. Ya lu bagus branding gitu ya. Betul. Jadi harus naik ke 2.0 gitu. Jadi berfokus pada customer, bukan lagi pada produk. Gitu. Iya. Nah, Pak, balik ke Pak. Jadi selling dulu, branding dulu gitu kan. Kalau misalkan Bapak sendiri ngelihat orang-orang UKM yang ada itu, kebanyakan itu mereka ngelakuin mana dulu, Pak? Ini yang kebanyakan mereka lakuin, Pak ya? Iya. Kebanyakan mana dulu gitu? Pasti selling dulu karena 1.0 kan. Oh iya, karena tadi ya 1.0 itu pasti selling dulu. Brandingnya kayak apa, Pak? Oh, bikin logo aja. Makanya UKM itu ributnya bikin logo, bikin merek, bikin ini, bayar mahal buat logo itu, karena memang itu yang dibutuhin. Branding itu cuma identitas doang. Nah, positioning segala macam itu 2.0. Kalau 1.0 nggak usah positioningan udah. Yang penting mainkan trik-trik selling, kemudian kasih diskon, kasih bonus. Ya terus. Ya gitu. Kayaknya gini, Pak. Ini sekedar ide aja, sharing gitu. Bahwa Kang Dewa nih enak gitu kan. Sekarang udah punya personal brand gitu kan, jual apa aja laku gitu kan. Orang lain udah bangun bonus-bonusnya udah sebejibun itu gitu kan. Ya, coba gini, Pak. Ya lu kalau tahu personal brand itu penting, kenapa lu cuma jualan bonus doang gitu. Iya, betul. Jadi kalau untuk teman-teman ini mengakhiri dikotomi ini ya. Jadi pertanyaan pertama yang saya harus ajukan pada teman-teman yang jualan ini, Anda mau ketemu muka yang berbeda setiap hari, pembeli yang berbeda setiap hari, atau pembeli yang sama setiap hari? Pertanyaan itu dulu. Kalau Anda mau ketemu pembeli yang muka yang berbeda setiap hari, Anda perlu selling. Tapi kalau Anda butuh ketemu orang yang sama setiap hari, maka Anda butuh branding. Gimana, Pak, kalau produknya banyak? Produknya banyak, kalau Anda ketemunya itu setiap hari orang beda, tetap selling. Produknya banyak, kalau Anda berharap ketemu orang yang sama beli melulu, tetap branding. Kalau produknya banyak, yang jual satu, yang jual aja di branding, gitu. Yeah. Makanya itu personal branding. Dan sebenarnya lebih hemat cost, Pak ya, sebenarnya ya. Kalau ngelihat gitu kan berarti dia harus aktif lagi dong harusnya. Iya, karena begini, ketika saya jual produk satu, ternyata bagus, pembeli saya percaya. Terus beli lagi produk kedua, bagus, beli lagi dia percaya. Percayanya bukan sama produk, sama yang jualnya. Itu personal branding gitu. Jadi jadi trust-nya itu ada pada Kang Dewa. Jadi Kang Dewa ini jualan apa aja pasti laku. Amin. Karena trust-nya pada Kang Dewa.
Iya, iya. Nah, justru ujiannya itu yang pertama. Produk pertama dijual itu, apakah Anda membangun trust atau enggak. Iya. Kalau terbukti apa yang Anda janjikan, itu pasti ada trust. Balik lagi. Ketika trustnya pada Kang Dewa, pasti balik lagi. Jadi, personal branding itu bisa dibangun lewat selling. Syaratnya gini, kalau selling kan gini, kenway lah, misalnya nggak terbukti juga biarin, yang penting laku gitu kan, ada yang gitu. Iya. Nah kalau mau jadi branding, yang dijanjikan itu harus dipenuhi, maka itu menjadi branding. Brand adalah trust. Ya, nah, jadi kalau berarti kan sebelum orang beli Pak, dia kan pasti trust dulu, berarti branding dulu dong kalau kayak gitu. Yang pertama enggak. Ketika beli pertama ya? Selalu gambling kan. Pertama tuh gambling. Saya ikut workshop Kang Dewa, gambling nih, untung-untungan. Bagus syukur, nggak bagus saya sudah gitu kan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tuh gambling. Jadi kalau sudah punya brand, orang-orang sudah ngomongin tentang workshop Anda, nah itu branding itu udah jadi. Jadi ketika saya beli pertama kali, itu sudah percaya kepada brand Kang Dewa. Karena sudah melalui orang lain sudah ke-4 ke-5 gitu. Jadi udah ngomongin tentang Kang Dewa itu, udah itu. Nah, buat orang yang pertama kali beli ini, brandingnya adalah lewat cerita. Cerita, wah ini menarik. Cerita orang-orang yang sudah pernah beli sama Kang Dewa. Berarti gitu. Testimonial, success story itu bisa jadi unsur untuk nge-brand untuk nge-sell gitu ya? Brand yang nge-sell gitu ya? Ya, kalau testimoni itu sebetulnya tidak pada awal ya. Biasanya kalau pada awal itu cukup cerita biasa aja. Jadi kalau misalnya saya sharing hari ini branding, besok branding, lusa branding, terus lama-lama orang bilang, wah itu orang branding itu, gitu. Padahal cuma cerita doang. Nggak perlu testimoni dulu gitu. Oh, berarti ceritanya dari si penjualnya gitu Pak ya? Dari penjualnya bikin cerita. Bukan dari customer bukan? Bukan. Ketika kemudian sudah ada customer cerita, nah itu menjadi testimoni. Jadi makanya kenapa produk baru jarang orang pakai testimoni, karena belum ada yang pakai kok udah ada testimoni gitu. Iya benar. Jadi kalau tahu petanya enak nih kan. Iya itu. Masalahnya UKM itu kadang nggak tahu petanya, bingung gitu. Nggak pakai peta. Kebayang Pak. Bayangin aja orang-orang gitu kan. Saya ngebayangin gitu ya. Mereka follow saya Pak, gitu. Follow Pak Abi juga gitu. Gue ngomong selling. Karena bagaimana? Mereka personal gue selling. Iya betul. Tapi ngomong branding. UKM bingung. Gue pada duluan gitu. Nah, karena apa kita mainkan penasaran? Iya, penasaran itu adalah pemasaran kan gitu. Wah, itu benar, penasaran sama dengan pemasaran. Jadi ya kalau journey-nya kan gini kan. Orang pengen bisnis itu harus punya produk. Itu udah tertancap kuat gitu. Jadi bikin dia produk. Kemudian produknya dikasih harga, terus dikasih tanda. Itu sudah natural, sudah alami lah gitu. Ya. Itu kemudian brandnya itu adalah logonya itu. Kalau Kang Dewa ingat tahun 2014 pertama kali kita ketemu, itu saya ngomongin itu. Ya. Ngomongin bahwa logo apa, packaging gitu kan. Ya. Karena memang secara journey-nya pebisnis itu pasti mulai punya produk, nempelin logo, kasih harga, udah itu udah paling dasar. Dan itu 1.0. Udah gitu bingung jualannya, gitu. Karena bingung jualan, selling gitu. Jadi ya memang begitu. Itu sudah rutenya seperti itu. Jadi kalau teman-teman UKM, kalau tanya Pak Bi, saya UKM nih perlu branding apa enggak? Nggak usah, saya bilang gitu. Kamu selling aja, nanti dari selling itu terbukti produk kamu bagus, terbentuklah brandingnya. Nah, itu UKM. Kayak saya suka cerita kan, ada ibu melahirkan, ibunya masih di ruang operasi, babynya sudah masuk ke
dibawa ke ruang baby. Sama susternya dimandiin, dibedakin, kasih minyak kayu putih, kasih baju, kasih gelang kan. Nah, nama di gelang itu siapa? Nama ibunya kan gitu. Iya, benar. Karena anaknya belum dikasih nama. Jadi kalau anak ini sampai 20 tahun kemudian ibunya lupa ngasih nama, yang dikenal adalah, oh ini anaknya Bu Putri gitu. Ini anaknya Nyonya Soeharti. Iya. Ini anaknya Pak Gembus, ini anaknya Yujum gitu ya. Jadi yang dikenal itu nama ibunya. Itu adalah branding UKM. Karena lupa ngasih nama pada waktu produknya dilahirkan. Iya benar. Oh berarti itu maksud dari ungkapan Pak Bi ya, yang pernah bilang tuh kalau nggak salah di kelas tuh, kalau kita nggak ngebangun brand, maka orang lain yang akan menciptakan brand itu gitu ya? Exactly. If you don't brand yourself, somebody else will brand you. Itu. Ya. Oke. Kayak ini apa namanya Mangoyen. Oh Mangoyen ya. Gitu. Apalagi di Bandung yang nama gitu. Iya. Jadi karena produknya nggak di branding, yang akhirnya orang itu nge-branding. Nah cuma ini ruginya di waktu. Waktunya Yujum itu terkenal menjadi gudeg Yujum setelah 30 tahun. Oh buset. Nyonya Soeharti, ayam Soeharti itu terkenal setelah 20 tahun. Ayam Mbok Brek terkenal setelah sekian tahun. Nah, kerugi di waktu kan? Iya lah, kelamaan Pak, suwen Pak. Nah, untuk mempercepat itu dibutuhkan ilmu gitu. Nah, Jadi ilmu sellingnya Kang Dewa atau ilmu branding saya itu untuk memperpendek waktu tadi. Yeah. Jangan sampai kita bangunnya udah lama, orang lain yang untung. Iya kan? Nah berarti gitu. Kalau dari situ Pak bisa disimpulkan sebenarnya kalau dari di lapangan gitu, di lapangan teman UKM itu sebenarnya aktivitas mereka selling dulu. Kalau mau branding itu kayak tadi ya unsur cuma logo doang kan, ditempel plak gitu doang ya? Ya itu aja. Cuman branding cukup. Makna yang sesungguhnya itu baru akan kerasa di 2.0. Di buyer sebelumnya yang beli lagi benar. Buyer sebelumnya yang beli lagi berapa ya? Iya betul. Buyer sebelumnya yang beli lagi kan, beli lagi gitu ya. Nah akhirnya timbullah kepercayaan kepada yang jual. Terjadilah personal brand. Ini prosesnya Kang Dewa seperti itu. Iya. Jadi Kang Dewa bikin course pertama, ngeluarin buku pertama, oke nih. Keluarin buku kedua, beli lagi, oke nih. Akhirnya apa? Kang Dewa terbentuklah brandnya. Kepercayaannya terbentuk. Jadi orang itu brandnya kuat atau tidak kuat, tergantung seberapa besar orang percaya sama dia apa enggak. Sebenarnya itu. Nah, kalau di UKM itu biasanya gini, Pak, yang menjadi bukan debatable ya, kebingungan mungkin. Kan kalau misalkan saya sekarang pengen bangun brand gitu, pengen bikin brand, mana yang perlu saya duluin? Personalnya, ya tadi ya Dewanya gitu kan, produknya, si bukunya, ataupun katakanlah si hijabnya ini, atau si kosmetiknya, atau corporate-nya, perusahaannya dulu. Nah, ini mana duluan, Pak? Ya, kalau saya rutenya lebih baik personal dulu. Personal dulu ya, oke. Karena dengan personal dipercaya, kita bisa ganti-ganti produk. Nah, itu yang saya lakuin. Ya, itu. Nah, sekarang apakah personalnya ini lebih penting dari korporatnya? Oke. Pertanyaan saya, percaya nggak orang sama Kang Dewa? Percaya. Kalau gitu bikin aja PT Dewa Eka Prayoga. Selesai. Ya. Ya, karena PT kalau di Indonesia itu dulu pernah boleh nama orang, terus nggak boleh, udah gitu boleh lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak boleh pakai nama Dewa Eka Prayoga, Dewa Eka Prayoga harus bikin sesuatu yang mewakili dia. Misalnya, biasanya nickname, nama panggilan. Misalnya Dewa Selling, ya udah PT Dewa Selling, selesai. Jadi semuanya bisa barengan itu. Iya. Produknya nggak usah di branding, otomatis yang di branding personalnya, PT-nya itu pakai nama pribadi, selesai. Iya.
Walaupun pada akhirnya semua pilihan Pak ya, mau personal brand Oh dulu, iya. kadang kan ada orang yang gak mau nampil gitu kan, gue mau biar corporate gue aja lah yang gede gitu. Ya, Nah ada yang bisa. nanya Pak, di komentar ada yang nanya, berapa lama kalau bangun kepercayaan dengan konsumen? Pertanyaannya dibalik lagi. Berapa lama sih berapa lama dibutuhkan pacaran sampai menikah? Oke. Kalau tipenya itu tipe cold, itu pacaran tuh 2 tahun baru nikah. Kacau. Tapi kayak Kang Dewa ini yang tipenya panas, hot ya, itu nggak bisa pacaran lama-lama. Udah 3 bulan, ayolah gitu. Ajar Pak langsung, gak usah pacaran langsung aja. Ya gitu. Jadi memang manusia itu ada tipenya ya, ada tipe api, ada tipe air, ada tipe tanah, ada tipe angin gitu kan ya. Nah, Kang Dewa itu tipenya adalah api. Saya tipenya api. Jadi menghargai tantangan. Kalau ada masalah itu dibalik menjadi tantangan. Wah, gue ditantang nih. Seru kan gitu. Terus bikin gini, kalau bisa menjawab lebih dari tantangannya. Nah, ini ada tipe yang seperti itu. Tapi ada tipe juga orang yang sudahlah, kita orang mau nantang apa kita ikutin plan. Nah, itu ada tipe air. Let it flow, let it flow. Ya. Saya aslinya tipe api. Jadi kalau saya ditantang itu suka banget gitu. Kalau saya masuk ke satu bidang, misalnya selling gitu, saya cari dulu nih di selling ini yang bisa gue jadikan musuh siapa? Dewa gitu. Nah, begitu saya fokus ke Dewa, ibarat kayak orang lari maraton kan. Itu fokus ke punggung nomor berapa nih, di depan kita. Karena saya mau nyalip. Itu menjadi energi. Jadi pilih musuh itu penting. Karena itu akan menjadi energi. Setuju Pak saya Pak. Nah, kalau saya juga gitu sih. Kalau pas giliran orang lain gitu ada vendor Pak, misalkan, ayo Kang Dewa targetnya sekian, misalkan bagi saya biasa aja, oh ya udah nggak apa. Tapi kalau udah ngomong Mas Dewa masa kalah sama si itu, asap gitu, langsung. Nah, itu. Langsung ajar boleh. Juara affiliate berapa puluh kali itu? Iya, 25 Pak, alhamdulillah Pak. Terakhir 25. Itu sudah menunjukkan bahwa Kang Dewa itu tipe api gitu. Jadi memang kalau lari Anda nggak bisa maraton, Mas. Maraton saya nggak bisa capek, pusing lah capek. Tapi kalau 100 meter, ayo gitu. Oh sikat, ya benar, setuju saya, sama kayak saya persis tuh kayak saya tuh. Ya, Kang Dewa itu tipenya memang power sprint, nah itu. Nah, ngapain lama-lama 42 kilo 5 jam? Gue lari 10 detik, nah gitu. Itu tipenya. Apa itu jadi promosi 3 jam aja gitu? Nah, cuma memang harus punya cadangan tenaga yang banyak gitu ya. Betul, setuju Pak. Karena kalau enggak capek kan, lari habis lari itu kan istirahatnya bisa seminggu. Lari istirahat seminggu gitu. Jadi ada model begitu, ada model yang udahlah jalan terus, yang penting nyampe dan nggak nyasar gitu. Ada juga seperti itu. Iya betul. Nah. Kalau saya biasanya diimbanginya kalau di perusahaan itu sama tim biasanya. Saya lempar, gue buka launching, lu beresin gitu. Lanjut lagi. Iya, model Kang Dewa itu paling nggak suka suruh ngulang. Iya bener. Suruh ngulang nggak suka. Bikin workshop extreme funneling pertama, itu suruh ngulang kedua, itu kualitasnya turun tuh kan. Iya, makanya kalau nyari yang baru lagi materinya. Kalau materinya sama, bosen gitu. Ya, memang tipenya. Kalau endorse termasuk branding nggak? Ya, endorse itu sebetulnya menambah kepercayaan. Ya. Jadi kata kuncinya itu trust aja, trust. Jadi kalau orang mengendorse untuk menambah trust, itu branding. Oke, nah kalau misalkan endorse-nya sendiri sudah tidak dipercaya, gimana Pak? Kan sekarang tuh kayaknya orang tuh udah pada ngerti bahwa
kalau ada selebritis, kalau ada influencer, artis ngepost gitu ya pakai apa namanya produk, halo teman-teman semua gitu kan di benak otak reptil, nah ini bahasanya Pak Abi kan orang lain tuh otaknya tuh lu mah dibayar, lu gak natural lu gitu kan. Nah berarti kayak gitu udah gak branding lagi dong, gak trusted lagi dong. Udah justru kalau kita sudah lebih trusted, jangan pakai yang di bawah kita. Nah itu poinnya teman-teman, catat itu esensial tuh, penting ya. Ya, jadi kalau misalnya Kang Dewa nih udah dipercaya banget urusan selling gitu. Terus tiba-tiba minta di-endorse sama artis. Yang cuma cantik doang gitu. Ya. Gitu. Terus dia ngomong, ikut workshop Kang Dewa ya, selling itu pokoknya daging semua gitu. Percaya nggak orang? Iya, malah menurunkan kepercayaan. Aneh malah ya. Ya malah menurunkan. Gitu. Ini hati-hati nih kalau cari endorsement ya. Betul, setuju tuh teman-teman, catat ya. Ya itu sebetulnya ada 9 matriks ya kalau kita bicara endorsement itu. Ada yang pertama itu pakai orang biasa dan dia cuma tampil doang, di foto diambil gambarnya. Oke, berarti nyari ininya aja ya, nyari looknya aja ya. Nyari looknya aja. Terus kata-katanya dari kita. Oke. Itu paling murah gitu. Nah berikutnya orang biasa tapi disuruh endorse. Endorse itu kayak zaman dulu yang sangat terkenal, Chris Biantoro itu, ibu-ibu beralih ke Rinso. Tapi saya kan laki-laki, nggak beralih gitu. Jadi nggak ikutan, gue cuma mengendorse doang gitu. Itu lebih tinggi nilainya. Jadi tapi dia yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Ya. Yang paling mahal itu ketika, walaupun dia orang biasa, tapi dia ngaku pakai. Itu testimoni. Ya. Jadi ada 3 kan? Dia sebagai model, dia sebagai endorsement, atau dia sebagai testimoni. Oke. Nah, ke bawah ini dari orang biasa, ke bawah itu ada 3 tingkat juga kan? Orang biasa, expert, sama seleb, sama artis gitu. Jadi dia itu tampangnya nggak meyakinkan, ngomong juga nggak lancar, tapi dia tuh ahli herbal, bisa ngobatin COVID, terbukti. Nah itu expert di situ. Okay. Tidak harus terkenal, tapi dia expert. Tapi kalau seleb itu harus terkenal. Walaupun nggak expert. Walaupun nggak expert. Jadi kalau kita bagi matriksnya, sekalipun selebriti, sekalipun orang terkenal, kalau hanya kita pakai sebagai model, bayarannya murah. Okay. Kalau dia disuruh endorse, biasanya 2 kalinya dari yang di bawahnya. Kalau disuruh testimoni, itu 3 kali dari yang pertama. Apalagi ya. Jadi kalau udah seleb, testimoni mahal. Gitu. Jadi kalau saya dulu saya pakai buat cara nawar talent nih. Saya pakai misalnya Raffi Ahmad. Biasanya berapa? Manajer bilang, 5M. Oh itu kan kalau testimoni. Iya. Kalau cuman jadi model ya sepertiganya lah gitu. Oke. Yang jatuh ilmu daging teman-teman. Ini ilmu lama nih, tahun 78 saya bikin matriks gitu kan. Iya, orang-orang nggak ngerti Pak. Orang karena gini yang tahu biasa Pak, UKM kan banyak latah gitu kan. Endorse. Tapi mereka tuh kadang nggak ngerti kenapa endorse dibalik alasan memilih orang. Kenapa mereka gak didengar, kenapa mereka dengar tuh kadang nggak, fundamentalnya nggak dapet gitu. Makanya yang kayak begini perlu disampaikan ulang ya. Pak ada yang nanya Pak, yang 1.0 sampai 4.0 itu apakah itu adalah sebuah step atau bisa lompat langsung ke atas dari kalau misalnya langsung 3.0 atau 4.0 ngelewatin dulu atau bisa langsung? Gini, kalau belum ahli mendingan step aja. Oke. Kalau sudah ahli boleh lompat. Iya, percepatan. Gitu. Percepatan. Istilahnya brand hack. Nah, itu. Oh, benar. Jadi, boleh nggak saya bisnisnya masih di 1.0, marketing strateginya masih 4P, tapi saya bikin tagline brand saya sudah 4.0. Oh, oke. Itu namanya brand hack tuh kan. Iya. Langsung
percepatan, akselerasi gitu ya. Betul. Nge-hack orang ya. Betul. Jadi karena ingat bahwa 4.0 itu tujuannya adalah brand advocate. Kita menciptakan pembela-pembela. Jadi para pembela ini kita kasih modal. Modalnya tagline. Oh, berarti bikin tagline benar-benar yang bisa nusuk, yang benar bikin hati orang lain tuh bisa tergerak ngejadi advocate gitu berarti ya? Ya, ngebela. Jadi ngebela ya. Kang Dewa boleh bilang ke saya, "Tapi kenapa makan Indomie?" Ya kan? Iya. Kan Indomie itu micin, generasi micin, apa ini, inu. Saya cuma ngomong satu kata kan untuk membela diri. Loh, Indomie itu selera aku kan. Oh. Akang tuh seleranya lain, silakan. Itu bikin tagline nggak ngasal, saudara-saudara ya. Betul. Betul. Nah, mencapai itu memang ada brand positioning, DNA, itu. Waduh, itu. Anunya. Ribetnya di situ. 2 hari itu Pak di Bandung lah. Pak Wil, workshop offline masih ada nggak kalau zaman sekarang kayak gini Pak, Corona? udah ini ya online berarti sekarang Pak ya? Udah online, terpaksa online sekarang. Ya nanti lah kita bikin kelas berdua aja Pak, bikin selling branding gitu kemarin lah. Ya, nanti teman-teman tahu aja lah, pokoknya mah kita bikin usul lagi aja pelurusan. Betul. Gimana selling, copywriting, branding yang benar gitu. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu karena kan followernya Kang Dewa ini kan follower saya itu 53% followernya Kang Dewa. Oke. Jadi kita nih setengah kolam kita bagi 2. Setengah kolam saya punya Anda. Similar. Nah, demikian juga dengan Kang Dodi. Kang Dodi kan juga banyak, malah saya lihat 63% followernya Kang Dodi itu followernya Kang Dewa. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa Kang Dodi itu ikut kelas saya itu tahun 2016 kalau nggak salah. Itu waktu kelas pertama saya bikin, dia minta ikut, udah full, nggak bisa, jadi baru ikut kelas kedua. Itu setelah Kang Dewa kan waktu 2014 ya kita ketemu. Ya. Jadi ya istilahnya yang diikuti baru yang basic sih, memang. Jadi kan basic kan akhirnya nggak lengkap ya. Gitu. Makanya nanti ke depan sih saya rencananya mau bikin master brand atau brand mastery lah istilahnya. Itu saya hitung tadi ada 24 kotak. Apanya itu Pak? Dari mulai niche-nya, kemudian marketingnya, competition-nya, kemudian branding-nya, dan segala macam. Itu ada 6 jalur kalau nggak salah. Masing-masing 1.0 sampai 4.0. Oh iya. Nah, itu jadi 24 seri, 24 hari berturut-turut, masing-masing 1 jam kalau kayaknya. Biarin Pak, biarin kita mumet sebulan daripada kita mumet bertahun-tahun Pak gara-gara black. Kadang-kadang gitu, kita kan kalau di kelas dikasih mabok lo sepoe gitu kan, mabok 2 hari lah gitu, daripada lu gak laku nanti gitu, gak ada pembeli gitu. Kekuatan dari workshop online itu kan justru di situnya. Jadi kalau saya ikut workshopnya Kang Dewa kan, Extreme Funnelling harus ke Bandung, harus duduk dari jam 8 sampai jam 6, itu 8 jam gitu ya. Kemudian nggak bisa kemana-mana, belum dikasih PR, 2 hari. Udah bayar dikasih PR pula, aduh. 2 hari gitu, jadi akhirnya saya nggak bisa ngerjain yang lain. Nah, kalau online ini walaupun 1 jam tapi 10 hari, itu tidak menguras energi, hingga teman-teman masih bisa menikmati yang lain selain daripada itu. Meskipun fokusnya agak sedikit turun, tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi yang saya lihat Pak, yang enaknya tuh yang pasti ya kalau dari UKM tuh kan bisa pengen hemat kos, gak usah bayar hotel Pak, gak usah bayar pesawat, tinggal diem di rumah, buka share, gitu. Nanti lah kita bikin susun learning design-nya dulu lah di belakang. Mungkin ini menjadi pertanyaan 3 terakhir deh, kita coba bacain di pertanyaan teman-teman. Oke, nah ini brand hack lompat dari 1 ke 4. Berarti itu ada polanya ya Pak Bi? Iya tuh ada. Gimana sih?
Ini menarik juga nih, ada pertanyaan Pak. Karena saya kan di industri buku juga, ada nggak sih buku yang direkomendasikan, direferensikan sama Pak Abi? Karena kalau selling Pak, karena saya yang orang selling gitu kan, akhirnya gue nunggu buku copywriting, selling, bangun tim gitu kan. Dan kayaknya di Billionaire Store sendiri aja saya nggak ada buku tentang branding. Saya pribadi jarang ketemu buku branding. Nah, maksudnya gini, apakah ilmu branding ini cukup sulit untuk dibukukan sehingga akhirnya referensi bacaan itu jarang? Atau kayak gimana Pak sebenarnya? Monggo Pak. Ya, untuk teman-teman nih ya, yang ini kan buku di belakang saya ini banyak sekali ya. Belum yang di kantor. Pengalaman saya nih, saya cerita dulu. Ya. Jadi waktu saya muda seperti Kang Dewa itu, saya pengen menimba ilmu sebanyak mungkin. Jadi saya beli buku marketing pertama, Otto Kleppner. Nah, itu ada 20 bab. Saya baca semuanya. Gitu. Buku kedua, saya lihat nih, saya bandingin isinya. Jadi teman-teman kalau beli buku, dibandingin dulu isinya. Benar. Dari 20 ini, ada yang sama nggak di buku kedua? Kalau ada 5 yang sama, berarti yang dibaca tinggal 15 bab saja. Buku ketiga, ada yang sama nggak dengan 1-2? Kalau ada yang sama, tinggal bab yang beda saja kita baca. Akhirnya, walaupun Anda beli buku banyak, itu buku yang kesekian itu dibaca cuma 2-3 bab saja. Karena banyak samanya gitu. Nah, jadi kalau di barat itu orang nulis buku tuh biasanya referensinya Otto Kleppner. Oke, ini kurangnya apa? Gue kasih tambahannya gitu. Kurangnya apa? Saya tambahin. Jadi akhirnya cuma tambahannya itu aja yang kita baca. Jadi kata kuncinya yang paling sulit adalah menemukan buku pertama. Oke. Buku pertama. Nah, setelah membaca banyak buku, akhirnya saya berkesimpulan begini. Ada orang yang punya pengalaman dibukukan. Jadi pengalaman itu terbukti dan dibukukan. Ya. Jadi pengalaman dia menjadi teori. Misalnya Subiakto Way, Ogilvy Way, siapa Way gitu. Tapi ada juga orang yang bikin teori karena dia mau bikin buku. Nah ini kumpulan biasanya nih. Ini campur sari ya. Campur sari. Jadi ini teman-teman juga mesti tahu ya. Jadi tidak semua buku bisa direkomendasikan. Gitu. Betul. Kalau tentang brand ini sebetulnya yang membuat dia sulit ditulis karena perkembangannya terlalu cepat. Jadi baru nulis ini udah berubah lagi, nulis ini udah berubah lagi gitu. Jadi saya juga bingung nih kalau saya nulis brand ini 1.0 atau 4.0 kan gitu. Iya benar. Ultimate-nya kan 4.0 gitu. Iya. Jadi, itu sama kayak digital marketing, Pak. Makanya saya jarang nulis tentang kayak technical Facebook ad, Instagram ad gitu kan. Sekarang ngomongin apa, besok fitur udah berubah. udah kecacah. Algoritmanya berubah, bubar lagi. Teori kita udah bubar semuanya. Benar, setuju saya itu. Iya. Tapi kalau untuk B2B gimana, sama nggak strateginya? B2B Sami Mawo. B2C sama nggak sih gitu? Sama aja, karena B2B kan orang juga yang jalanin ya. Yang jalanin kan orang juga. Kalau B2B, yang beli purchasing director-nya orang juga. Jadi ya sama sifatnya kayak B2C sebetulnya. Iya. Bedanya cuma bisnis modelnya doang aja, Pak ya? Betul. Bisnis modelnya beda. Mungkin Pak pesan-pesan sebelum kita tutup untuk teman-teman di Instagram, mungkin untuk followers apa tepatnya, karena ada 400.000 orang yang itu butuh pemahaman tentang branding. Monggo Pak pesan buat teman-teman. Ya, teman-teman kalau mau mendalami ilmu brand itu hukumnya wajib ya, karena setiap nama itu bisa menjadi brand kalau dia diberikan makna. Wah, jadi kalau Anda ini punya nama, itu kalau nama Anda punya makna bagi orang lain, itu sudah jadi brand. Walaupun 1 orang 2 orang. Ya. Jadi itu wajib harus tahu bagaimana memberikan makna pada nama kita. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu tentang brand, saya ini ngelindur aja bangun tengah malam nulisnya brand. Mimpinya lebih brand. Mimpinya aja brand. Jadi silakan kalau mau follow saya di IG Subiakto itu setiap hari saya kasih sedikit-sedikit tentang brand
dan itu gratis. Gitu. Jadi itu persiapan untuk mengikuti workshop. Karena kalau banyak teman-teman yang mengikuti workshop Kang Dewa, mengikuti buku saya, belum jadi follower, itu blank loh. Iya benar. Karena apa? Karena kita ini ngomongnya udah lompat-lompat. Gitu. Anda ngikut workshop saya nggak ngerti, nanya sama teman yang bareng gitu. Sama-sama nggak ngerti. sama nggak ngerti ngumpul, makin nggak ngerti. Jadi hati-hati, makanya ada nasihat berkumpullah dengan orang-orang yang pintar supaya ikut pintar juga. Jadi bird with the same feather flock together. Burung dengan bulu yang sama pasti ngumpul yang sama. Gitu. Nah ini wisdomnya seperti itu. Jadi ini terima kasih Kang Dewa udah diundang ya, sampai 1.000 orang. Saya kalau live biasanya cuma 50 orang. Oh ini 10 kali lipat lebih Pak, 20 kali lipat. Nah, itu magnetnya Kang Dewa luar biasa. Saya jujur nih Kang, lagi nyari-nyari orang yang bisa meneruskan apa yang saya punya. Jadi saya ini lagi nyari orang yang saya akan turunkan ilmu saya sepenuhnya. Iya. Salah satu yang saya incer Kang Dewa loh, hati-hati. Wah, Masya Allah. Siap, saya siap menerima ilmunya pesugihannya. Mantap. Nah, jangan sampai dibawa ke liang kubur kan ya, harus Iya benar Pak, harus terus Pak, Masya Allah nih. Luar biasa Pak Bini, saya salut di Pak Bini. Walaupun gitu kan udah pengalamannya luar biasa, tapi mau duduk workshop 2 hari di Bandung gitu kan, ada ilmu didatengin, kelas online diikutin. Nah teman-teman yang masih muda ya gak ada alasan untuk gak belajar. Anda ini jangan sampai kalah sama mereka-mereka yang udah punya pengalaman. Ini pengalaman kagak ada, belajar males, mimpi miliaran, ngimpi. Saya ikut kelas 1 miliaran kangen ke Bang Andri. Iya makanya Mas Andre nge-report, Kang itu dari Kang Dewa ya? Iya kayaknya gak bilang. Masya Allah. Makasih Pak Bi ya, sekali lagi ya, masih banyak. Ya, sama-sama. Saya terima kasih diundang. Salam buat teman-teman semua yang ada di sana ya Pak Bi ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu teman-teman semua untuk live di siang hari ini. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari sharingnya Babi tentang selling, tentang branding, terus mana yang duluan gitu kan, bisa teman-teman simpulkan sendiri. Bahkan akhirnya kita dapat insight-insight baru tentang apa itu 1.0, dengan 2.0, 3.0 dan 4.0 gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua mulai sekarang dan seterusnya nggak usah pusing lagi mana yang duluan, mana yang penting, karena pada akhirnya dua-duanya penting, saling keterhubungan satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.